Yang pusing lagi kemarin adalah penggemarnya Taylor Swift di Indonesia. Iya. Nah, dia Maret 2024 tuh ke Asia Tenggara. Iya. Tadinya sudah mau deal untuk Jakarta. Tapi Batal. oh. Karena berita soal war tiket dan calo-calo di Coldplay itu nyampe ke manajemennya Taylor Swift. Oh Ngerti iya. nggak lu? Hah, sampai sono. Boleh. Hai semuanya. Hai. Halo. Aku lihat sini. Hah? Aku lihat sini ya. Lihat sono juga boleh. Hai. Lihat mana aja lah. Selamat datang kembali di Vape Generation. Hampir gue ngomong MK Vape Spot tadi. Iya. Kita Coba sudah berada. hari ini kita lihat ya berapa banyak nih so bilang apa namanya? Oh iya lagi Coba anjir. kita lihat ya setelah. Ini hari ini model hukumannya nggak nih bang? Push up. Push up boleh. Gak bisa push up. Pilih push up atau kayang? Tapi jalan kayaknya. Jadi harus jalan. Untung nggak disuruh makan permen yang kemarin. Enggak. Itu belum. Jadi bahas lu belum bikin kita. Tungguin aja ya. Nanti Jangan ya. kayang dong, nggak bisa. Apa Selamat ya datang. bisanya? Ah? Nggak bisa kayang lagi. Lu gak bisa kayang. Dicoba dulu. Jadi begitu udah kayang baru gue gini nuluatinya. Bagus. Kok jadi violence nih. Selamat datang semuanya di episode terbaru MK Vape Generation. Salah lagi MK kan. Vape Spot. Hampir jadi Vape Spot. Aduh. Vape Generation. Lagi kurang hiburan. Dia salah. Lagi kurang hiburan. Jadi pengennya Vape Spot terus. Pengen nongkrong mulu bawaannya. Iya lagi. Tapi kalau kemarin-kemarin nih gue tadi baru keingetan gara-gara buka Instagram, gue ngecek-ngecek beberapa akun-akun media lah ya, akun-akun media di sosmed. Gue scrolling panjang, gue sambil nyari-nyari bahan gitu kan, terus gue kayak, lah iya ya kemarin itu sempat ada berita soal tiket Jakarta Singapura naik. Oh. Baca nggak? Pada lihat gak beritanya? Nggak sih. Gara-gara Coldplay. Gara-gara Coldplay ya? Gara-gara Coldplay. Itu katanya jadinya 6 hari ya? 6 hari, Ditambahin. totalnya Iya, jadi 6 hari. Jadi konsernya Anjir. itu dari tanggal 23 sampai 30 Januari Iya, jadinya 6 2024. hari. Gitu. Di sini cuma sehari. Di sini kan cuma sehari ya kan. Asik ya. Warga-warga yang pengen nonton Coldplay nggak dapet di sini karena ada di Singapura dan Iya. pertama diumumin kan 4 hari doang tuh. 4 hari. Ngejarlah ke sana 6 dari hari 4 lagi hari nambah sehari sampai akhirnya nambah sehari lagi jadi total 6 jadi hari. 6 hari. Hasilnya di 6 hari itu plus beberapa hari sebelum dan setelahnya Tiketnya naik. tiketnya semuanya naik. Naik. Tiketnya semuanya naik. Ini kalau kita ngelihat dari ini ya, dari yang travel yang online gitu, Traveloka. Iya. Apalagi sih tiket.com. Tiket.com. Bukan tiket.com dong. Pergi. Tiket.com buat konser ya, buat event. Ya pokoknya yang online gitu dicek. Tadinya, ini gue udah nyatet juga nih, tadinya tuh harga Jakarta Singapura itu start from 400-an sampai 800-an rata-rata. Iya, kayak 400 Jogja sampai ya, 800-an sama. Makanya orang di Jakarta kan banyak yang daripada ke Bali mulu, Singapura Ini aja lah lebih Singapura murah ya juga sekalian. gitu kan ke Singapura dibanding ke Bali. Semenjak kemarin sudah diumumkan, khusus untuk di hari-hari sekitar konser itu jadi 1,2 sampai 3,2. Kayak lebaran ya berarti ya? Jadi kayak apa? Idul Fitri ya? Langsung Iya. naik tiketnya. Naiknya antara 2 sampai 4 kali gitu dari 400 sampai 800-an jadi 1,2 sampai 3,2. Haji mumpung ya? Haji mumpung dong. Haji mumpung. Demand lagi naik. Itu Iya. hukum ekonomi standar ya di mana saat demand naik harga juga akan naik gitu. Iya. Itu udah lumrah lah ya. Tapi yang pusing calo Indonesia gak sih? Yang udah pada beli pasti pada mendingan beli yang Singapura lah. yang pusing bukan cuma calo Indonesia. Yang pusing lagi kemarin adalah penggemarnya Taylor Swift di Indonesia. Iya. Karena- Iya, itu mau itu juga Maret 2024. Dia Maret 2024 tuh Iya. ke Asia Tenggara. Iya. Tadinya sudah mau deal untuk Jakarta. Tapi Batal. oh. Karena berita soal war tiket dan calo-calo di Coldplay itu nyampe ke manajemennya Taylor Swift. Oh Ngerti iya. nggak lu? Hah, sampai sono berarti. Nyampe beritanya. Susah nih tiketnya nih. Manajemennya Nggak adil nih, nggak fair. Agennya Taylor Swift tuh denger berita soal nih di Indonesia Coldplay kemarin kayak banyak calo pas segala macem gini. Soalnya kalau di luar itu kena Nggak jadi deh. kalau di luar kalau penjualan seperti itu kena sulu. Betul. Kena denda. Betul. Dan itu ya kriminal lah. gitu Tidak kan. melewati jalur yang resmi. Itu kalau di Nyari luar untung juga kan banget. udah banyak sistem tiketing yang lebih bagus lah gitu kan. Iya. Ya tapi seperti itulah ya makanya banyak concert goers Indonesia yang akhirnya cabut
ke luar negeri, ngejar artis Nontonnya favorit itu di sampai ke luar negeri gitu kan. Singapura. Karena Betul, deket lagi. ya Dengan gimana? sekalian liburan di sana ya kan? Bener. 6 hari lagi. 6 hari lu mau datang 6 jam Namanya lu boleh, datengin ya terserah. terserah. Misalkan cuma 1 sisanya mau liburan ya kenapa enggak Iya, gitu kan ke benar. Singapura Ngapain juga. beli calo di Indo kan bisa uangnya kan mendingan Buset, buat calo yang di liburan di Indonesia sana kan? kemarin Coldplay yang paling mahal kan 11 juta ya. Ada yang jual 60 juta. Siapa anjir yang Nggak beli ngotak ya? ya. Nggak ada otaknya anjir. 60 juta. Gila. Motor satu nggak yang, sih? Yang harga Motor satu nggak sih? Lebih. yang harga 3 jutaan jadi 17 juta. Iya. Itu beli tiket Coldplay 11 juta jadi 60. Lu bisa beli mobilnya Desta anjir 60 juta mah. Tuker Supra gua aja dah. Ay, boleh. Pelipit aja terus direntalin nggak sih? Boleh, Rental motor, boleh. rental Tapi Scoopy. ya udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Orang-orang dengan pilihannya masing-masing gitu kan. Mau nonton yang di sini, monggo. Mau yang di Singapura, tapi tiket mahal, ya mau silakan. gimana lagi? Kalau ada duitnya silahkan lah ya. Ya mau gimana lagi gitu kan, kalau urusan tiket, harga tiket kan kita nggak bisa prediksi bakal gimana gitu kan. Nggak apa-apa lah, yang penting nyampe aman, selamat, sentosa, udah sehat. Atau ke Batam dulu. Iya. Nyampe Batam baru berenang tuh men. Nggak berenang dong bang, kan ada Warga kapal. Batam, iya warga Batam Kan ada kayak kapal tinggal di nyebrang sono, aja. nggak usah Atau berenang yang dong. lebih murah sewa pelampung bebek. Ih Boleh. bagus. Nggak pakai pelampung tangan yang kayak bocil-bocil di kolam renang tuh. Ngambang itu kan. Ngambang-ngambang gitu. Bangun ketiduran nyampe-nyampe udah Samudra Hindia. Lah salah. Mau ke Singapura malah ke bawah lagi. Ke bawah arus ya? Ke bawah arus mana? Kayak Bakaheni nih. Bakaheni nih kok jadi kesini. Ya udah siapa tahu gitu ya dari apa Aku bilang ngomong apa namanya lagi? MK Lovers-nya ada ngasih mungkin ada masukan buat jalur alternatif ke Singapura. Iya. Boleh komen tuh. Boleh. Mana boleh. tahu dia ada buka jasa kapal selam kayak apa. Ya kan? Untung KAI belum nyampe sana ya, belum bisa ya. Atau ada yang menyediakan jasa gantole khusus dari Gantole Indonesia nyampe ke ini. Jangan gantole. Gua tahu apa. Apa? Flying. Flying Flying Fox. Fox ya. Lu Flying Fox dari Batam sampai Singapura. Iya. Enak. Lu begini aja nahan. Nyampe Singapura tangan lu segede tangan Mas Eko. Koker. Nggak begitu di tengah, nyangkut di ferry. Enggak, kalau di tengah dia diem gimana coba? Nggantung gitu kan, talinya Gantolnya jatuh apaan sih? gitu kan gini. aja. Gantolnya apaan? Gantolnya tuh apa sih namanya bang? Gantol Kayak tuh? ini lupa para layang. Para tau nggak layang, lu? kayak Tapi para layang. berdua. Oh, iya tahu. Yang pakai Duduk, dia ini duduk. gede gitu loh, Dia yang kayak di duduk puncak. Oh, Susahnya. parasut gitu ya? Iya. Bukan parasut. Emang parasut sih di atasnya ya. Iya kan parasut Iya. kan. Parasut boncengan gitu kan. Iya. Iya. Ya udah, ya udah iya deh. Gantole iya apa deh. ya lagi Ya gantole? udah, Emang ya. namanya gantole? Ya kalau parasut mah yang di pesawat. Oh iya ya. Jadi bilangnya parasut. Oh, yang bentuk segitiga gitu. Segitiga. Yang gini seret itu ya? Itulah itu juga ada itu ya. Lupa lah. Udah kita skip aja Iya, olahraga. oke. Olahraga angkatan udaranya kita skip. Gue udah punya matranya soalnya. Mantra apaan? Matra terjun payung ada, selam ada, lengkap gua matranya. Oh. Ih, Udah ada license-nya gua. Oh iya. Serius. Iyalah Berarti bohong. orang tua banyak. Kirain besok mau ke Pontianak langsungnya pakai itu. Dia mau lompat dari pesawat. Wah. Weh. Kena angin Enggak dulu dong, di atas. enggak. Kena angin. Bang Onyeng kalau banyakan kena angin, masuk angin. Masuk angin. Udah umur. Ntar abis itu mah. Emaknya Iya, kamu lagi. ntar mah. Tapi bang, lu apakah kan lu lu nih nggak bisa lu kontrol nih kan suka tiba-tiba Tiba-tiba gitu ada, kan, tiba-tiba gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal pesawat, lu pernah nggak ada attack serangan si mah ini tiba-tiba lu lagi di pesawat enak-enak gitu dia gitu. Oh. Untungnya syukurnya selama ini nggak pernah. Lu ke kalau Pontianak berapa jam sih perjalanan? 1 jam 45 menit. Iya, 1 jam setengah lah. Karena gue pernah waktu itu di mobil sama Bang Onyeng, cuma jalan nggak nyampe sejam dari Tebet ke Kemayoran. Setengah jamnya Bang Onyeng merem mengontrol perihnya lambung. Ngontrol refluksnya gua di Nah bawah. kan itu yang kurang dari sejam aja ada gitu kan. Makanya gue penasaran di pesawat kan lebih lama gitu kan. Untungnya nggak Enggak ya, nggak pernah ya. Nggak pernah karena di pesawat. Atau kejadian aneh-aneh apa gitu misalkan pernah. Ya walaupun pesawat Oh iya, kalau masih di pesawat gitu ya. disebut sebagai moda transportasi ya. Salah satu moda transportasi yang paling Teraman. aman. Ya, betul. Gitu kan dibanding transportasi yang lainnya.
pesawat salah satu yang paling aman, tapi kan kalau lagi apes mah ada aja ya. Ya kan, Kalau apes mah udah ada aja. lewat ya, Gitu kan Astagfirullahaladzim, namanya ya Allah. bikinan manusia ya gitu kan. Amit-amit, ya Allah jangan. Jangan Kan- sampai kejadian di kita Iya. semua gitu ya. Cuma Ya mungkin permasalahannya kan banyak, nggak cuma itu. Mungkin pada saat landing ternyata bagasinya Kebuka. atau hancur barangnya kan yang dimasukin ke bagasi. Iya, aku itu pernah, banyak anjir. banget tuh yang kejadian kayak gitu tuh. Itu waktu sama Mas Eko tuh sampai dibeliin koper baru tuh. Pecah. Iya pecah. Nah, kan? Aku sama Mas Eko sama Opa itu kemana ya? Oh ke Semarang sama Dagung juga itu. Itu aku kan koper aku kan yang masih plastik gitu kan. Tapi itu masih kuat. Akhirnya jadi Terus tiba-tiba dibeliin kayak keluar tuh koper udah kayu. tiba-tiba keluar tuh udah kayak pecah, diangkat nggak bisa, mau nggak mau harus diangkat gini, Dua-dua bawa tangan. gini, dan koper aku kan yang gede itu loh, Iya. yang segede itu, terus mau nggak mau udah tuh sampai hotel baru tuh besoknya beli koper, udah deh kamu beli aja nih koper, langsung ditransferin tuh sama dia beli koper, alhamdulillah. Gue jadi Mas Eko mah gue kasih duit dikit aja 100.000, lu beli tote bag yang banyak. Iya. Kresek, kantong kresek. Nah, lu beli Iya. kantong kresek Tote bag 20.000, Tote bag dapat McD. yang jumbo, kresek jumbo tuh Iya. 20.000-an tuh satu pack tuh. 100.000 bisa dapat 5. Lalu plastikin deh tuh. Kalau nggak beli ini aja Mas Eko, ngapain dibeliin koper, dibeliin karung. Iya bisa. Jadi dia Ini cuma jalan-jalan baju kayak doang kayak sih. bawa bal-balan baju thrifting gitu. Thrifting, iya. Bal-balan baju bekas gitu kan. Tapi ya itu dia maksud gue kan yang terjadi di pesawat, mau pas di udara, pas take off, pas landing, selalu ada yang kayak deg-degannya apa Iya, gitu iya. kan. Tadi kan berarti Niswa ya soal koper Koper pernah pecah. gitu kan. Bokap gue juga pernah dicuri kameranya, dan untungnya bisa klaim Garansi. asuransi apa segala macam gitu kan bisa klaim, akhirnya dibeliin baru kamera. Kamera. Waktu itu Terus memorinya ada tuh? nggak gede sih kameranya, waktu itu kamera pocket gitu, Canon PowerShot apalah gitu. Cuma kan ya lumayan lah, Iya. Pecah ya itu? zaman gue SD hilang. Oh, hilang, Berarti tapi diambil. Diambil. Bagasinya Oh, dicolong. tapi itu dikunci nggak sih? Nah, waktu itu gue nggak tahu bokap gue keceleknya di mana. Pokoknya pas kopernya turun, diambil tuh memang si kuncinya tuh udah kayak Udah kenapa ngesil nih gitu gitu. kan. Kayak udah ada yang ngusilin Agak gitu. nganga gitu loh di bagian kuncinya gitu kan. Pas sampai rumah baru dibongkar, kamera nggak ada. Kamera nggak ada. Itu gue, kalau gue pribadi alhamdulillahnya urusan sama bagasi lancar, nggak pernah hilang, aman terus, nggak ada barang yang hilang juga. On flight juga nggak pernah aneh-aneh. Maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. Turbulensi sesekali ada lah. Ya ngalamin. Cuma nggak yang sampai Parah banget. banget gitu kan. Oh iya, gue yang abis ini teman gue tuh si Ihsan, dia kan kecelakaan pesawatnya kan. Nah habis itu rest in peace. Ya. sempet ini gue kalau naik pesawat tuh sempet yang langsung was-was gitu. Ya Anda dan Diara lah. Begitu dia udah, aduh, kepikiran gitu kan. Iya. Langsung astagfirullah. Ini ada ya, salah satu temen kami namanya Kakak Diara, dia juga mengalami hal yang sama-sama Bang Onyeng. Ini kalau udah urusan sama pesawat tuh pasti bacaannya lengkap banget tuh. Yoi, sampai doa makan dibaca tuh. Iya kan, semua doa dibaca, barik lanai, barik sekarang, surat-surat ini pendek suara, ya Allah. dibaca semua. Nggak, kalau di pesawat nggak mau diajak ngobrol, nggak mau diajak bercanda, dia diem aja. Bisa katam ya itu ya? Reciting Al-Quran itu bisa, kalau misalkan perjalanan dari dari Indonesia ke Amerika, bisa hatam 2-3 kali tuh ke Diara. Diara. Katam Al-Quran ya? Dia udah parno dia naik pesawat. Bisa 2-3 kali itu. Kalau gue ya paling kalau dulu ini sempet kejadian juga, pertama kalinya gue naik pesawat itu dari Jakarta ke Medan. SD gitu, kelas 4 atau kelas 5 lah pertama kali gue naik pesawat. Naik Jatayu. Ada yang tahu nggak Ya, Jatayu? dulu ya ada. Tahu kan Jatayu itu old school juga tuh Jatayu itu, warna pesawatnya putih pink. Putih. Putih pink warnanya. Gue naik Jatayu Khusus Jawa. ke Medan, Jauh lagi dan Sumatera. pas sampai di atas Polonia kita dapat announcement bahwa runway-nya penuh. Wah, muter-muter dong. Muter-muter lah di atas. Lama banget tuh pasti. Setengah jam. Setengah jam. Sekitar 20 menit, setengah jam gitu. Jadi bener-bener pesawatnya miring. Miring. Jadi Jadi kayak gini terus, karena dia bener-bener circling gini terus kan dia Terus- di atas itu. Lu ini pasti ngeliatin matahari set hilang terus ketemu matahari. Iya. Mana waktu itu lagi sore-sore, jadi pas lagi kuning-kuningnya matahari kan, seng matahari, seng hilang, seng hilang, seng hilang. Itu gue ada 20 menitan, setengah jam gitulah di udara. Walaupun miringnya nggak selalu kiri ya.
Dia bis kiri, terus dia kanan, diputer aja. Jadi karena ternyata katanya tuh runway-nya penuh, emang udah banyak delay dari pagi. Oh, pantesan ya. Jadi banyak delay dari pagi, makanya traffic di bandaranya pun semrawut gitu loh. Jadi Ini udah ada yang ngantri, kita di atas. Mau landing nggak Gantian bisa. ya, gantian parkir. Iya. Gantian Kan parkir. kalau lu parkir di mall gitu kan lagi Iya. penuh nungguin orang keluar kan ya udah lu berhenti. Berhenti dulu. Paling ngesen kiri nih buat Iya. nandain, nah ini yang keluar buat gue nih gitu spotnya gitu kan. Lah ini kan kagak bisa berhenti ya. Iya. Kan nggak bisa diem. Iyalah, mau Iya turun kan? ini kan juga nggak bisa Tawaf, lah. Mau turun iya. nggak? Mau turun di mana? Ya udah di gitu atas kan. aja dulu bentar. Tawaf lah kita setengah jam diem aja kok nggak turun-turun gitu kan. Sama paling ini sih kendala-kendala kayak pas landing terlalu kasar. Iya, Ya itu ada aku tuh. Standar lah sering ya sih, kalau iya. gitu-gitu standar lah ya ada pilot-pilot Turbulence yang landingnya juga kasar sih. gitu kan. Paling biasanya positive thinking, oh ini baru belajar nih kapten ini. Ya, ini pilot baru lulus kayaknya gitu kan. Aku pernah sih naik ATR waktu itu. Yang, ATR apaan? Yang pesawat baling-baling. Oh, Iya, iya jetsnya. iya 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 Ya, iya. itu enak sih. Enak. Lebih banyak, Mana enak lebih sih? banyak anginnya. Mana enak sih? Iya geter banget. Panas terus Lu gini. pernah nggak mau pakai pesawat Pernah. yang baling-baling? Pernah, Itu sekali. kagak ada enak-enaknya. Untuk penerbangan yang aku sekali. yang jarak dekat itu kan chance-nya rata-rata. Iya. Kenapa banyak getarnya? Karena ketinggiannya di bawah. Iya, dia nggak terlalu Jadi di atas. anginnya kenceng banget. Iya. Betul, nggak tenang Emang, emang langitnya nggak tenang Iya, gitu benar. kan. Jadi gede-gede. Gue waktu itu Gitu. sempet sekali seumur hidup naik pesawat baling-baling. Kebetulan rutenya lumayan jauh sih, Jakarta-Bandung waktu itu. Lumayan. Jakarta Sih Jakarta deket. Bandung. Ya emang pasti dapatnya jatah pesawat Nggak itu. ya. sampai sejam. Nggak nyampe setengah jam. 15 menit udah landing. Tapi pas di atas gitu. Kayak dikit-dikit. Iya. Rak. Angin lebih kenceng. Rak. Angin Ah, lebih apaan? kenceng soalnya. Ngocok. Apanya ngocok? Apaan nih? Dia tiba-tiba keluar begini-gini. Apa? Terus gue pernah juga dulu waktu ngeband ya kan. Jadi jadwalnya manggung di Surabaya, pergi satu band. Wah, udah nungguin barang. Ini efek gitaris gue kok nggak ada-ada. udah Nah, muter-muter. lu. Ternyata efeknya nyampe ke Pekanbaru. Oh, kepisah. Kepisah. Sumpah? Untungnya bukan malam itu mainnya, besoknya lagi. Kayak Home Alone ya? Gila. Anjir. Kalau Kayak Home Alone anaknya ketinggalan. Anaknya tapi- sama pesawat. Kalau kasus itu jadi ingat kasusnya ini juga. Siapa namanya? Anaknya Pak Jokowi? Kaisang ya? Kaisang. Iya. Kan dia Kaisang? pernah curhat juga di Salah itu. Kopernya ya? Nah, kopernya Iya, dia salah. darat di mana, kopernya di mana. mendarat di mana? Iya, salah. Iya. Gue baru tahu nih gue sih Kaisang ada dia dia. pernah. Ada dia di Twitter tuh. Gue pernah Terus baru baca. dikirim tuh. Anjir tapi lucu juga ya. Iya. Pesawat sama orang sama barangnya bisa kepisah Iya, gitu. bisa, beda. Berarti itu kalau kayak gitu salah dari handling yang orang bagasi Bisa dong. jadi Iya. dari bawah ya groundnya. Ataupun misalnya itu pesawat apa yang transit ya. Ke bawah, nggak habis nih barangnya nih. Transit ke bisa bawah juga, destinasi berikutnya bisa gitu. juga, bener. Nggak sempet Kalau clear misal tuh ketuker barangnya. kan, kalau misal ketuker gitu kan semuanya harusnya ketuker dong. Betul. Iya kan, satu box Kalau itu ini kan missing ketuker, satu doang satu doang. Iya, makanya. Satu doang berarti yang mishandling Mananya nih. anak presiden lagi yang ketuker. Anak presiden lagi ya. Langsung Lu takut dong. apes lu. Apes banget tuh Apes. maskapainya. Kalau Bang Trending Ojeng lagi sih, di Twitter. kalau Bang Ojeng Susul sih lah. waktu itu efeknya Bang Ajung berarti. Iya, efeknya Ya, Ajung. kalau Bang Ajung ya udah lah ya. Mau nggak mau nunggu, mau gimana kan? Mau gimana ya bener. Masa mau beli efek baru? Kan nggak murah ya. Satu set lagi dia ada. Iya, yang Banyak satu set efeknya. yang udah satu Tersusun itu loh. gitu kan, udah rapih itu kan. Kan males ya mau ganti-gantinya lagi. Ya kalau beberapa band sih ada yang pernah gue lihat termasuk band-band lokal juga ada lah ya kalau lagi tour gitu hilang barang beli baru gitu kan. Iya. Akhirnya dia nyari di kota tujuannya. karena udah mepet Yang second ya? Biasanya kayak Second gitu, gitu kayak belinya. Bebas. kayak gitu biasanya kan karena mepet. Betul. Malamnya mau dipakai kalau udah manggung. kepepet ya mau gimana daripada nggak ada gitu kan. Beda apa? Kalau mentalnya anak gigs itu kalau ada yang nggak kebawa, udah lah minjem aja lah, ntar di sana cari aja pasti ada yang bawa gitu. Iya. Efeknya juga nggak ribet misalnya kan. Ah, efeknya nggak ribet. Iya, misalnya cuma make off OD doang, Oh, sama iya, delay gitu. iya. Nggak ada yang Untung gak spesifik. tinggal semuanya ya, cuma bawa badan doang. Wah, ya kalau bawa badan doang mah aneh. Lu mau sebagai band lu nggak bawa apa-apa aneh. Tapi ya keinget dari gara-gara ngomongin soal band, gue masih agak miris sih yang soal
karyawan atau petugas-petugas yang diwajibkan untuk handling bagasi itu sampai sekarang masih ada aja yang ngasal lah gitu. Iya, ngasal, yang bandel. nggak apa megang barang-barang kita, handling barang-barang itu masih banyak yang ngasal gitu kan. Banyak juga komplain-komplain dari musisi-musisi yang akhirnya diupload ke story, ke Twitter, ke TikTok gitu kan. Ada yang waktu itu gue inget banget tuh, gue lihatnya juga udah dari akun-akun meme gitu kan. Story itu bener-bener dia dari dalam pesawat ngeliatin bagasi pesawatnya dia lagi dimasukin. Itu total jaraknya antar orang ya, kayak dari sini 5 meteran lah. Anjir jauh ya. Dilempar. Oh. Seng. Gimana Ngambil nggak hancur seng. dalamnya Jadi ya? dia ngambil dari travelatornya Ya, itu kan yang dari itu ya, dari relnya itu. beltnya itu ngambil gitu terus diseng gitu. Ngambil seng. Ngambil seng. Pas ngambil satu ada yang seng terus jatuh nggak ketangkep gitu kan kayak ya pantes. Ya pantes, Hancur pada ya. Berantakan, pada hancur Pecah. ya kan. Kan kesel ya? Ya nggak heran kalau Iya, misalkan bener handlingnya sih. kayak gitu. Pantesan kalau nanya ada laptop atau kamera nggak? Ya itu takutnya Jangan dibawa ke iya, bagasi katanya jangan kan. dibawa ke bagasi kan, takut dilempar-lempar ternyata Nah, itu. kalau musisi lagi jalan kayak gitu kan bawa gitar, bawa Iya. bass, bawa apa kan nggak mungkin dimasukin kabin ya. Iya, Harus dibagasi semua. Mau Mahal mau itu dipaketin loh. mahal. Modal itu, modal kerja. Betul, itu Mau modal di- kerja. mau di Karena wrap pun kan sama aja. bayar itu. Iya. Pasti ekstra dong, pasti lebih dari allowance per orangnya berapa tuh udah pasti udah pasti nambah gitu harga. Dari tiket nambah baggage lagi Iya. gitu kan. Udah bayar. Ya semoga lah ya, semoga Semakin berkurang. petugas-petugas itu semakin membaik, Iya, ya. semakin berkurang Berkurang kasus-kasus kasus-kasusnya. yang barang-barang rusak, Kalau bisa nggak ada barang-barang lagi. aneh gitu kan. Karena karena gue belum pernah mengalami kerusakan atau kehilangan barang pas lagi naik pesawat, gue nggak tahu harus laporan berarti ke maskapainya ya. Iya, Karena ada tuh bagian bagasi tuh. Hmm. Di sebelah kanan biasanya dari konter bagasi. Nah, ke situ tuh lapornya tuh. Lapor ke situ bahwa nih entah ada kehilangan atau ada kerusakan atau kehilangan, ada apa kerusakan, gitu. Itu harusnya kemarin berarti koper aku harus lapor ya. Harusnya, cuma ya mungkin kebanyakan orang malas ribet karena mungkin birokrasinya agak-agak sulit gitu kan. Jadi Dan ini juga kan kalau kayak gitu tuh kasusnya kemarin ada ibu-ibu. HP-nya hilang di situ. HP-nya sih nggak mahal. Dia tidak mempermasalahkan sebenarnya dari segi kehilangan HP-nya. Tanggung Tapi jawabnya. tanggung jawab si maskapai ini karena maskapai di situ lagi-lagi pembenarannya adalah kan sudah diingatkan Bu, barang-barang berharga jangan ditaruh di bagasi gitu. Nah, kayak gitu kan istilahnya kayak lepas tangan gitu. betul. Ya, Walaupun walaupun- ya udah lah urusan lu gitu. Kok bisa hilang harus berarti kan dibuka ya itu. Buka. Gitu. Ya mudah-mudahan juga si bagian komplain-komplain ini membaik ya. Jangan langsung lepas tangan gitulah gitu kan. Vendornya makin bener. Vendornya makin Vendor. Pasti karyawan kontrak juga itu pasti. Iya sih, iya lagi yang disuruh megang-megang kayak Third gitu party biasanya. itu pasti. Third party, bener. Yang pasti tidak akan melenceng adalah kalau misalkan kalian menemukan produk MK ada cacat, ada kurang atau ada kerusakan atau ada apa, kalian bisa langsung hubungi customer care-nya MK. ada di bawah sini. Enggak. Biasanya gitu. Enggak. Ini lagi saya cari dulu sebentar. Customer care. Febri langsung mikir anjir masukin lagi nih. mk.id. Ngedit lagi nih so nambah-nambahin kerjaan aja. Nah, di sini nih kalau mau keluar angkanya nih 0877 7800 5869 itu MK Customer Care. Terutama buat barang-barang yang kalian belinya di mk.id. Ya. Kalau misalkan ada kekurangan, pesennya blast light leci, datangnya bubble gum gitu kan. Iya, Lu salah. ngapain bang? Jangan lupa Iya, unboxing. nggak ada ya. Jangan lupa kalau lagi Itu itu tuh, unboxing videonya gitu kan. Kalian bisa klaim, bisa mengurus lah ya ke MK Customer Care. Itu nomornya juga ada di mk.id. Cari aja di paling bawah sebelah kanan apa kalau nggak salah itu ada nomornya yang bisa kalian hubungi gitu ya. Main-main ke mk.id. Silakan main-main. Jadi member, kumpulkan poinnya, jajan yang banyak, ada Betul, produknya MK bisa semuanya. ditukarin juga poinnya. Liquid, merch ada semua di situ. Jangan lupa juga follow Instagram @mkbrewer, follow juga TikTok @mkbrewer. Jangan lupa juga untuk subscribe Like, YouTube komen. MK Brewer ya. Yes. Komennya ditunggu, like-nya ditunggu, subscribe-nya ditunggu. Sudah segitu saja.
Betul. Udah produk placementnya udah? Sudah. Nah, Kebalik nggak sih? Oh enggak. nggak kebalik ya, aman ya. Baiklah. Kita akan kembali lagi di MK Vape Generation episode berikutnya. Saya Bayu pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.